Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita tentang pesugihan. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Tali Pocong Janda Bakso Pak Dedi. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak Dedi duduk termenung di depan warung baksonya yang kecil. Di meja kayu sederhana itu hanya ada satu mangkuk bakso yang sudah dingin, sisa dari jualan hari ini. Ia menghela nafas panjang sambil memandangi jalanan desa yang sepi. Tidak ada pelanggan, tidak ada suara langkah kaki, hanya gemersik dedaunan yang ditiup angin. "Mas, ayo masuk, udah malam." Suara Bu Santi, istrinya, terdengar dari dalam warung. Bu Santi keluar dengan celemek yang sudah penuh noda minyak. Wanita itu tampak lelah, matanya sayu, dan rambutnya diikat asal. "Gak ada gunanya nunggu sampai tengah malam gini. Orang-orang juga udah pada tidur." Pak Dedi hanya diam. Matanya menerawang jauh, mencoba mencari jawaban atas nasibnya. "Aku gak ngerti, Bu. Apa salah kita? Bakso kita enak, bumbunya aku racik sendiri. Kenapa tetap aja sepi? Padahal aku udah coba jualan lebih pagi, bikin promo, tapi hasilnya sama saja, nol besar." Bu Santi duduk di samping suaminya. "Aku juga gak ngerti, Mas. Mungkin kita kurang doa, atau ya emang lagi sial aja." Percakapan itu terasa berat. Pak Dedi merasa seperti seorang kepala keluarga yang gagal. Dua anak mereka, Fajar dan Rina, masih butuh banyak biaya. Fajar sedang masuk SMP, sementara Rina baru kelas 3 SD. Kebutuhan sekolah mereka tidak sedikit, apalagi dengan harga barang yang terus naik. Pak Dedi hanya bisa menambah malu setiap kali Fajar meminjam buku atau seragam bekas dari temannya. Sementara itu tetangga-tetangga mereka tidak henti-hentinya membicarakan kesulitan keluarga Pak Dedi. Bu Marni, tetangga sebelah, adalah salah satu orang yang paling julid. "Ya ampun, si Pak Dedi itu kok nggak pintar cari duit ya. Udah jualan bakso, tetap saja nggak laku. Mungkin bumbunya kurang doa," katanya sambil tertawa dengan ibu-ibu lain. Kata-kata itu akhirnya sampai ke telinga Pak Dedi. Ia berusaha menahan rasa malu, tapi jauh di dalam hatinya ia merasa tertusuk. Namun ia tidak ingin menyerah begitu saja. Besok paginya Pak Dedi mencoba sesuatu yang baru. Ia pergi ke pasar lebih pagi, membeli bahan-bahan segar, dan membuat bakso dengan bumbu yang lebih berani. Ia bahkan mencetak brosur kecil dengan tulisan "Bakso Pak Dedi, enak dan murah", yang ia sebarkan ke sekitar desa. Namun hasilnya tetap sama. Hari itu hanya ada 2 pelanggan yang mampir ke warung. Mereka memesan semangkuk bakso masing-masing, makan dengan cepat, lalu pergi tanpa banyak bicara. Pendapatan hari itu bahkan tidak cukup untuk membeli gas LPG baru. Pak Dedi semakin terpuruk. Malam harinya ia kembali berbincang dengan Bu Santi di dapur. "Mas, aku juga nggak tahu lagi harus gimana. Kalau begini terus kita bisa nggak makan minggu depan," ujar Bu Santi sambil memotong bawang. "Apa kita coba cari kerja lain aja?" Pak Dedi menggeleng pelan. "Aku udah terlalu tua buat kerja di pabrik lagi, Bu. Siapa yang mau nerima aku? Lagi pula ini usaha kita. Aku nggak mau nyerah." Kondisi semakin parah ketika Fajar meminta uang untuk bayar uang les bulanan. "Pak, uang lesku udah jatuh tempo. Guru bilang kalau nggak bayar aku nggak boleh ikut belajar lagi," katanya pelan. Pak Dedi hanya bisa terdiam. "Ya, nanti Bapak usahain," jawabnya dengan suara serak. Namun ia tahu uang itu tidak ada. Tabungan mereka sudah habis. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari saja mereka sering berhutang pada warung kelontong milik Pak Tarmo. Sore harinya Pak Gunawan, kerabat jauh Pak Dedi, mampir ke warung. Pak Gunawan memang dikenal sebagai sosok yang suka membantu, tapi ada sesuatu dalam pembawaannya yang sering kali terasa misterius.
Pak Dedi, aku dengar warungmu lagi sepi ya? Tanya Pak Gunawan sambil menghisap rokok kreteknya. Pak Dedi hanya mengangguk lesu. Iya mas, lagi seret banget. Aku udah coba ini itu, tapi tetap saja nggak ada hasil. Pak Gunawan mengangguk pelan. Sebenarnya ada cara lain, tapi ya cara ini gak biasa. Kalau kamu mau, aku bisa kenalin kamu ke seseorang. Orang ini bisa bantu bikin usahamu laris manis. Pak Dedi menatap Pak Gunawan dengan mata penuh harap. Beneran mas? Tapi siapa orang ini? Pak Gunawan mendekatkan wajahnya dan berbisik. Namanya Mbak Karta. Dia tinggal di desa sebelah, gak jauh dari sini. Dia ngerti cara-cara buat bikin usaha jadi sukses. Tapi kamu harus siap sama konsekuensinya. Pak Dedi terdiam. Di satu sisi ia merasa ragu dan takut, tapi di sisi lain ia tidak bisa membiarkan keluarganya terus menderita. Ia pun memutuskan untuk berbicara dengan Bu Santi terlebih dahulu. Malam itu saat anak-anak sudah tidur, Pak Dedi menceritakan semuanya kepada istrinya. Bu, aku punya solusi buat warung kita, tapi ya nggak biasa. Bu Santi langsung mengerutkan kening. Maksud mas apa? Jangan-jangan ini ada hubungannya sama hal-hal yang nggak benar. Pak Dedi mencoba menjelaskan dengan tenang. Mas Gunawan bilang ada orang yang bisa bantu kita, namanya Mbak Karta. Tapi ya ini nggak gratis. Kita harus nurut sama syarat-syaratnya. Bu Santi terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan ketakutan dan kebingungan. Mas, aku gak yakin ini jalan yang benar. Aku takut ada akibat buruk buat kita. Pak Dedi meraih tangan istrinya. Bu, aku juga takut. Tapi aku gak mau anak-anak kita kelaparan. Aku cuma pengen mereka hidup lebih baik. Bu Santi akhirnya mengangguk pelan, meskipun hatinya penuh keraguan. Kalau memang ini pilihan mas, aku ikut. Tapi kita harus siap dengan apapun yang terjadi. Keputusan itu menjadi awal dari perjalanan mereka menuju sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Warung bakso yang sepi itu akan segera berubah menjadi pusat perhatian, tapi dengan harga yang sangat mahal. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Dedi dan Bu Santi berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap menuju desa sebelah. Pak Gunawan sudah memberi petunjuk bahwa rumah Mbak Karta berada di pinggiran desa, dekat kebun bambu yang dikenal angker oleh warga setempat. Pak, aku deg-degan, bisik Bu Santi sambil mempererat genggamannya pada lengan Pak Dedi. Pak Dedi berusaha menenangkan istrinya, meskipun dalam hati ia juga merasa takut. Tenang Bu, kita cuma minta bantuan buat usaha kita. Setelah itu selesai, yang penting anak-anak kita nggak kelaparan lagi. Ketika mereka sampai di depan kebun bambu, suasana terasa semakin mencekam. Rumah Mbak Karta tampak sederhana, terbuat dari kayu tua yang sebagian catnya sudah mengelupas. Lampu minyak menerangi bagian dalam rumah dengan cahaya yang redup. Di luar, suara burung hantu terdengar bersautan, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Pak Dedi mengetuk pintu perlahan. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Setelah beberapa detik, pintu berdiri terbuka dan seorang pria tua dengan wajah keriput muncul di balik pintu. Matanya tajam, seperti menembus isi pikiran Pak Dedi dan Bu Santi. Ia memakai kain hitam yang dililitkan di pinggang dengan tongkat kayu di tangan kanannya. Kalian pasti yang direkomendasikan Gunawan. Suara Mbak Karta serak namun tegas. Ia membuka pintu lebar, mempersilahkan mereka masuk. Masuklah, nggak usah ragu. Pak Dedi dan Bu Santi melangkah masuk dengan hati-hati. Ruangan di dalam rumah itu sederhana, hanya ada meja kecil dan beberapa kursi kayu. Namun yang membuat mereka tidak nyaman adalah bau dupa yang menyengat dan beberapa benda aneh yang tergantung di dinding, seperti kain hitam, keris kecil, dan boneka jerami. Jadi kalian ingin usaha warung bakso kalian laris? Tanya Mbak Karta tanpa basa-basi sambil duduk di kursi kayunya. Pak Dedi mengangguk. Iya mbak, warung kami sepi terus. Kami udah coba macam-macam, tapi nggak ada hasilnya. Mbak Karta tersenyum tipis. Aku bisa membantu kalian, tapi ingat, nggak ada yang gratis di dunia ini. Semua ada bayarannya. Bu Santi menelan ludah, wajahnya tegang. Bayarannya apa mbak? Mbak Karta menatap mereka bergantian, lalu menghela nafas panjang.
Aku bisa kasih kalian tali pocong dari seorang almarhum yang meninggal karena ketidakadilan. Tali itu punya kekuatan. Kalau kalian pakai di bawah tempat usaha kalian, warung bakso kalian akan selalu ramai. Tapi ada syaratnya. Pak Dedi mengernyitkan dahi. Syaratnya apa, Mbah? Salah satu dari kalian harus merawat dan menjaga tali pocong itu. Tidak boleh sembarangan. Dan setiap bulan purnama, kalian harus memberikan persembahan berupa makanan tertentu di tempat aku tunjukkan nanti. Bu Santi terlihat gelisah. Tali pocong, apa itu nggak berbahaya, Mbah? Mbah Karta tertawa kecil. Berbahaya kalau kalian melanggar aturan, tapi kalau kalian patuh, hidup kalian akan berubah. Warung kalian akan laris, rezeki akan mengalir terus. Pak Dedi dan Bu Santi saling pandang. Hati mereka penuh keraguan, tapi bayangan anak-anak mereka yang kelaparan dan utang yang semakin menumpuk membuat mereka tidak punya pilihan lain. Kami setuju, jawab Pak Dedi akhirnya. Suaranya terdengar berat, seolah ia tahu bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi besar. Mbak Karta berdiri dan membuka laci kecil di sudut ruangan. Ia mengeluarkan sebuah kain hitam yang di dalamnya tergulung tali putih kusam. Tali itu berbau anyir, seperti darah yang sudah kering. Ini tali pocongnya, ujar Mbak Karta sambil menyerahkan kepada Pak Dedi. Ingat, jangan pernah biarkan orang lain menyentuhnya. Letakkan di bawah tempat usaha kalian sebelum matahari terbit besok. Pak Dedi menerima tali itu dengan tangan bergetar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan memegang sebuah benda yang begitu menyeramkan. Dan satu hal lagi, lanjut Mbak Karta dengan nada serius. Jangan pernah lupa memberikan persembahan. Kalau kalian melanggar, kalian akan menerima akibatnya. Pak Dedi dan Bu Santi mengangguk. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka pamit dan berjalan pulang dengan langkah berat. Sepanjang perjalanan Bu Santi terus menunduk. Pikirannya dipenuhi oleh ketakutan. Mas, aku gak yakin ini keputusan yang benar, ujar Bu Santi akhirnya. Pak Dedi meraih tangan istrinya. Aku juga gak yakin, Bu. Tapi aku gak punya pilihan lain. Aku cuma pengen kita bisa hidup lebih baik. Malam itu mereka meletakkan tali pocong di bawah lantai warung bakso mereka, sesuai instruksi Mbak Karta. Mereka berdoa dalam hati, berharap keputusan ini tidak membawa malapetaka bagi keluarga mereka. Namun di balik doa-doa mereka, sesuatu yang gelap telah dimulai, sesuatu yang mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu warung bakso Pak Dedi yang biasanya lengang mendadak ramai dengan pelanggan. Bahkan beberapa pembeli rela antri untuk mencicipi bakso buatannya. Pak Dedi dan Bu Santi hanya bisa saling pandang dengan rasa tidak percaya. Mas, ini nyata nggak sih? Kok tiba-tiba bisa seramai ini? Bisik Bu Santi sambil membawa mangkuk bakso ke meja pelanggan. Pak Dedi tersenyum lebar. Nyata, Bu. Lihat aja, uang yang kita kumpulin hari ini. Nggak sia-sia kita ketemu Mbak Karta. Malam itu menjadi malam pertama mereka meraup untung besar sejak membuka warung bakso. Tapi kebahagiaan mereka terusik ketika suara langkah kaki terdengar di belakang rumah saat mereka sedang membereskan warung. Kamu dengar itu, Mas? Tanya Bu Santi, suaranya bergetar. Pak Dedi mengangguk. Ia mengambil senter yang tergantung di dinding dan mengajak Bu Santi memeriksa halaman belakang. Gelap dan sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Siapa di sana? Seru Pak Dedi sambil menyinari semak-semak dengan senter. Tidak ada jawaban, namun di antara bayangan pohon, mereka melihat sosok kecil yang berlari cepat ke arah kebun. Mas, itu apa? Bu Santi mencengkram lengan Pak Dedi dengan erat. Pak Dedi menelan ludah. Entahlah, mungkin cuma kucing. Tapi hatinya berkata lain. Malam itu mereka berbaring di kamar dengan perasaan tidak tenang. Bu Santi berkali-kali terbangun, merasa ada yang mengawasi mereka dari luar jendela. Sementara Pak Dedi mencoba mengabaikan firasat buruk yang terus menghantuinya. Sekitar pukul 3 dini hari, suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu depan. Bu Santi langsung membangunkan suaminya. Mas, ada yang ngetuk pintu, bisiknya panik. Pak Dedi bangkit dengan enggan. Ya, apa yang main-main tengah malam begini? Ia membuka pintu, tapi tidak menemukan siapapun, hanya angin dingin yang menyapu wajahnya.
Pak Dedi menutup pintu dengan gemetar dan kembali ke kamar. Namun tidak lama kemudian suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Bu Santi menjerit kecil. "Mas, aku takut." Pak Dedi mencoba menenangkan istrinya. Ia membawa parang kecil dari dapur dan kembali membuka pintu dengan hati-hati. Tapi lagi-lagi tidak ada siapapun di sana. Ketika ia menutup pintu, ia mendengar suara langkah kecil di belakangnya. Ia berbalik dan pandangannya tertuju pada lantai ruang tamu. Ada jejak kaki kecil yang basah seperti bekas lumpur. Menuju dapur. Pak Dedi membeku. "Santi, sini." Bu Santi datang dengan wajah pucat. "Ada apa, Mas?" Pak Dedi menunjuk jejak kaki itu. "Lihat ini, siapa yang masuk ke rumah kita?" Mereka mengikuti jejak itu sampai ke dapur. Tapi jejak itu tiba-tiba menghilang. Tidak ada tanda-tanda orang lain di rumah itu. "Apa ini ada hubungannya sama tali pocong itu, Mas?" Tanya Bu Santi dengan suara bergetar. Pak Dedi tidak menjawab. Dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang salah. Esok harinya, mereka mendatangi Mbah Karta untuk meminta penjelasan. Pak Dedi menceritakan kejadian aneh yang mereka alami semalam, berharap Mbah Karta punya jawaban. Mbah Karta hanya tertawa kecil. "Itu normal. Kalau kalian mau sukses, kalian harus terima konsekuensinya. Jangan takut. Selama kalian patuhi semua aturan, tidak akan ada yang menyakiti kalian." "Tapi kenapa ada jejak kaki kecil di rumah kami, Mbah? Apa itu?" Tanya Pak Dedi dengan nada tegang. "Itu adalah salah satu penjaga tali pocong. Mereka memastikan kalian mematuhi perjanjian. Jangan khawatir, mereka tidak akan mengganggu kalian selama kalian memberikan persembahan tepat waktu." Malam ini sesuai arahan Mbah Karta, Pak Dedi dan Bu Santi melakukan ritual persembahan di kebun belakang rumah mereka. Mereka menyalakan dupa, membakar kemenyan, dan meletakkan makanan yang diminta Mbah Karta di atas daun pisang. Pak Dedi membaca mantra yang diberikan oleh Mbah Karta. Sementara Bu Santi hanya bisa memejamkan mata, berdoa agar semuanya segera berakhir. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat nyala lilin di sekitar mereka hampir padam. Bu Santi merasa bulu kuduknya berdiri ketika suara tawa kecil terdengar dari balik pepohonan. "Mas, aku gak kuat," bisiknya sambil menarik tangan Pak Dedi. Pak Dedi mencoba tetap tenang. "Sabar, Bu, sebentar lagi selesai." Setelah selesai, mereka buru-buru kembali ke rumah tanpa menoleh ke belakang. Namun malam itu menjadi malam yang panjang bagi mereka, karena suara-suara aneh terus terdengar dari luar rumah. Meskipun ketakutan mereka tidak bisa mundur, kesuksesan yang mereka dapatkan terlalu menggiurkan untuk dilepaskan. Meskipun mereka tahu ada harga yang harus dibayar. Keesokan harinya warung bakso Pak Dedi kembali buka seperti biasa. Tapi kali ini sesuatu yang aneh terjadi. Dari pagi, pelanggan mulai berdatangan, bahkan sebelum warung benar-benar siap. "Mas, lihat tuh, orang-orang antri," bisik Bu Santi sambil melirik keluar jendela. Pak Dedi hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya ia merasa bingung. Warung kita sepi terus, kemarin-kemarin kok sekarang kayak pasar malam begini? Warung itu segera dipenuhi pelanggan yang berebut tempat duduk. Beberapa bahkan rela berdiri sambil menunggu giliran. Pak Dedi dan Bu Santi sibuk melayani pelanggan tanpa henti. Senyuman mereka di wajah mereka meskipun lelah. Namun kesuksesan itu mulai terasa janggal ketika beberapa pelanggan berbicara. "Baksonya kok enak banget ya, beda dari yang lain," kata seorang ibu sambil menyeruput kuah bakso. "Aneh, tadi aku nggak pengen makan bakso, tapi begitu lewat sini perutku langsung lapar," sahut seseorang bapak di meja makan. Pak Dedi hanya tersenyum menanggapi pujian itu, meskipun keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu semua ini bukan karena keahliannya membuat bakso, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Hari-hari berikutnya, warung bakso Pak Dedi menjadi buah bibir di desa. Orang-orang berdatangan tidak hanya dari desa itu, tapi juga dari luar daerah. Pendapatan mereka meningkat tajam, membuat Pak Dedi dan Bu Santi semakin sibuk. Namun di balik kesibukan itu ada sesuatu yang mengganjal. "Mas, aku ngerasa nggak nyaman. Semua ini terasa nggak wajar," kata Bu Santi suatu malam saat mereka menghitung uang hasil jualan. Pak Dedi menatap istrinya. "Apa maksudmu?" "Entahlah, aku cuma ngerasa ada yang ngawasin kita.
Tiap malam, aku sering dengar suara langkah kaki di belakang rumah. Pak Dedi mencoba menenangkan istrinya. Sudah, jangan pikir aneh-aneh. Semua ini cuma efek dari ritual yang kita lakukan. Yang penting, kita ikuti aturan Mbah Karta. Bu Santi mengangguk, meskipun hatinya masih penuh keraguan. Sementara itu, tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahan mendadak dalam kehidupan Pak Dedi dan Bu Santi. Heran ya, kok warung bakso mereka tiba-tiba ramai banget, kata Bu Sri, tetangga sebelah kepada suaminya. Ya namanya rezeki, mungkin mereka lagi beruntung, balas Pak Manto sambil menyalakan rokok. Tapi kok aku denger gosip gak enak loh, saut Bu Sri sambil melirik ke arah warung Pak Dedi. Katanya mereka pakai cara-cara gak wajar buat sukses. Pak Manto hanya mendengus. Udah, gak usah ikut campur urusan orang. Namun Bu Sri tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia mulai memata-matai warung Pak Dedi, berharap menemukan sesuatu yang mencurigakan. Pada suatu malam, Bu Santi kembali mendengar suara langkah kaki di belakang rumah. Kali ini suara itu lebih jelas dan terasa lebih dekat. Mas, kamu harus lihat ini, desaknya sambil membangunkan Pak Dedi. Pak Dedi mengambil senter dan menuju ke halaman belakang. Ia terkejut melihat sosok kecil berdiri di dekat pohon pisang. Sosok itu memiliki tubuh yang kerdil dengan kepala besar dan mata merah menyala. Astaga, itu apa mas? Teriak Bu Santi sambil bersembunyi di balik pintu. Sosok itu hanya berdiri diam, menatap mereka tanpa berkedip. Setelah beberapa detik, ia berlari ke arah kegelapan dan menghilang. Pak Dedi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu bahwa sosok itu adalah bagian dari perjanjian yang ia buat dengan Mbah Karta. Tapi melihatnya secara langsung membuatnya semakin sadar akan konsekuensi dari pilihan yang telah ia ambil. Sudah Santi, jangan pikirkan ini, fokus aja ke warung kita, kata Pak Dedi dengan suara gemetar. Namun Bu Santi tidak bisa melupakan apa yang ia lihat malam itu. Meskipun kesuksesan terus menghampiri mereka, ketakutan dan kegelisahan mulai menguasai pikirannya. Di desa, gosip tentang Pak Dedi dan Bu Santi semakin menyebar. Beberapa tetangga percaya bahwa mereka menggunakan pesugihan untuk mencapai kesuksesan. Warungnya gak pernah sepi, padahal dulu mah jangankan rame, laku 5 mangkok saja susah, kata Bu Sri kepada beberapa tetangga lain. Mungkin bener tuh, mereka pakai cara-cara gak wajar, saut salah satu tetangga. Pak Dedi mulai merasa bahwa orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan curiga. Tapi ia mencoba mengabaikan hal itu dan fokus pada warungnya. Namun di balik senyuman yang ia tunjukkan kepada pelanggan, ada rasa takut yang terus menghantuinya. Ia tahu bahwa kesuksesan ini bukan tanpa harga, dan ia mulai merasa bahwa harga itu terlalu mahal untuk dibayar. Kesuksesan warung bakso Pak Dedi terus meroket. Namun bayangan kegelisahan semakin menghantui Bu Santi setelah kejadian di malam hari ketika mereka melihat sosok kecil misterius di halaman belakang. Tenangan dalam rumah mereka tidak pernah kembali. Bu Santi kerap mendapati anak-anak mereka, Fajar dan Reina, berperilaku aneh. Mas, Fajar tadi ngomong sama siapa ya? Aku tadi dengar dia ketawa-ketawa sendiri di kamarnya, tanya Bu Santi pada Pak Dedi. Ya anak kecil, mungkin lagi main pura-pura. Jangan khawatir San, jawab Pak Dedi dengan nada tidak peduli. Namun Bu Santi tidak bisa menyingkirkan rasa cemasnya. Ia tahu bahwa sesuatu yang gelap telah masuk ke dalam rumah mereka. Suatu malam Bu Santi terbangun karena mendengar suara anak-anak tertawa. Ia melihat ke jam dinding pukul 2 dini hari. Ia bergegas menuju kamar anak-anak. Begitu ia membuka pintu, ia melihat Fajar sedang duduk di lantai menghadap ke arah dinding. Ia tertawa kecil sambil menunjuk-nunjuk sesuatu di depan matanya. Fajar, lagi apa nak? Tanya Bu Santi dengan suara gemetar. Fajar menoleh perlahan, matanya terlihat kosong. Main sama Kak Dewi bu, dia ngajak main petak umpet. Bu Santi merinding mendengar jawaban anaknya. Nama Dewi membuat jantungnya berdegup kencang. Dewi adalah nama almarhum janda yang tali pocongnya mereka ambil saat ritual pesugihan. Pak Dedi yang mendengar kegaduhan itu segera datang. Fajar, ayo tidur, jangan ganggu ibu, bentaknya sambil menggendong anaknya ke tempat tidur. Namun malam itu Bu Santi tidak bisa tidur. Kata-kata anaknya terus terngiang di telinganya. Hari-hari berikutnya, keanehan pada anak-anak mereka semakin menjadi.
Rina yang biasanya ceria mulai sering menangis tanpa sebab. Ia bahkan menolak makan bakso kesukaan mereka. "Bu, di dapur ada yang berdiri," ujar Rina dengan suara gemetar. "Siapa, Rina?" tanya Bu Santi. "Dia hitam, rambutnya panjang banget. Ya, ngeliatin aku." Bu Santi hampir pingsan mendengar penuturan anaknya. Ia mencoba memeluk Rina untuk menenangkannya, tapi hatinya dipenuhi ketakutan. Di sisi lain, Fajar mulai sering sakit-sakitan. Awalnya hanya demam biasa, tapi lama-kelamaan tubuhnya semakin lemah. "Mungkin ini cuma kecapean, San. Anak kecil kan sering begitu," ujar Pak Dedi mencoba menenangkan istrinya. Namun Bu Santi tidak bisa lagi diam. Ia merasa semua ini adalah akibat dari pesugihan yang mereka jalani. Sementara itu kerabat Pak Dedi, yaitu kakaknya yang bernama Pak Harun, mulai mencurigai kesuksesan mendadak adiknya. "Kok warung Dedi bisa tiba-tiba sukses gitu ya? Padahal dulu selalu sepi," tanya Pak Harun pada istrinya. "Aku dengar gosip gak enak dari tetangga, katanya mereka main pesugihan," jawab istrinya dengan lirih. Pak Harun tidak langsung percaya, tapi ia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Suatu malam ia sengaja datang ke warung bakso Pak Dedi saat warung sudah tutup. Ia memperhatikan dari kejauhan, mencoba menangkap sesuatu yang mencurigakan. Ia melihat sosok Pak Dedi berjalan ke arah dapur sambil membawa semangkuk bakso. Namun bukan memakannya, Pak Dedi menaruh mangkuk itu di sudut ruangan yang gelap. "Apa yang dia lakukan?" gumam Pak Harun sambil terus mengamati. Beberapa saat kemudian ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sesosok kecil dengan tubuh kerdil muncul dari bayang-bayang dan mulai memakan bakso dari mangkuk tersebut. Pak Harun segera pergi dari tempat itu dengan perasaan tidak karuan. Puncak dari semua kejadian aneh itu terjadi ketika Fajar tiba-tiba kejang di tengah malam. Tubuhnya dingin dan kaku, sementara matanya melotot seakan-akan melihat sesuatu yang mengerikan. "Mas, kita harus bawa Fajar ke rumah sakit," teriak Bu Santi panik. Namun sebelum mereka sempat keluar rumah, Fajar tiba-tiba teriak, "Jangan ambil aku, jangan ambil aku." Pak Dedi dan Bu Santi hanya bisa menangis melihat anak mereka yang kesakitan. Bu Santi tahu bahwa ini adalah peringatan terakhir. Keesokan harinya Bu Santi mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara pada Pak Dedi. "Mas, aku gak tahan lagi, kita harus berhenti. Aku gak mau anak-anak kita jadi korban," katanya sambil menangis. Pak Dedi terlihat gelisah. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan istrinya benar, tapi ia juga tahu bahwa menghentikan pesugihan ini tidak semudah itu. "Kalau kita berhenti, kita bisa kehilangan semuanya, San," jawab Pak Dedi dengan suara berat. "Apa artinya semua ini kalau anak-anak kita yang harus bayar harganya, Mas?" balas Bu Santi. Pak Dedi tidak bisa menjawab. Di dalam hatinya ia tahu bahwa ia telah membawa keluarganya ke dalam kegelapan yang sulit untuk dilepaskan. Pagi itu setelah malam yang mencekam, Pak Dedi akhirnya memutuskan untuk meminta pertolongan. Bu Santi yang sudah tidak tahan lagi dengan kondisi anaknya mendesak suaminya untuk berbicara kepada seseorang yang bisa membantu. "Aku gak peduli lagi soal warung, Mas. Kita harus selamatin anak-anak. Kalau enggak, semuanya bakal hancur," ucap Bu Santi dengan air mata berlinang. Pak Dedi mengangguk. Meski dengan berat hati ia tahu kesuksesannya datang dari sesuatu yang kelam. Tetapi ia juga tahu bahwa jika ia terus diam, keluarganya akan menjadi korban. Pak Dedi memutuskan untuk menemui Pak Harun, kakaknya yang beberapa hari sebelumnya terlihat ingin menanyakan sesuatu. "Har, aku mau ngomong serius, tolong bantu aku," ucap Pak Dedi dengan wajah lesu. Pak Harun yang selama ini memendam curiga akhirnya langsung bertanya, "Jujur aja, Dek, apa benar kamu main pesugihan? Aku dengar banyak cerita gak enak soal warungmu." Mendengar pertanyaan itu, Pak Dedi tidak mau lagi berbohong. Dengan suara bergetar ia mengakui semuanya. Pertemuannya dengan Mbah Karta, ritual mengambil tali pocong, dan semua keanehan yang terjadi sejak saat itu. "Aku gak tahu harus gimana lagi, Har. Anak-anakku yang jadi korban. Aku takut, Har," katanya sambil menunduk malu. Pak Harun menghela nafas panjang. "Kamu harus minta pertolongan. Aku kenal Ustadz Anwar di desa sebelah. Dia bisa bantu." Malam itu Pak Harun membawa Pak Dedi dan Bu Santi ke rumah Ustadz Anwar. Rumahnya sederhana tapi terasa menenangkan, jauh dari aura gelap yang membayangi keluarga Pak Dedi.
Ustadz Anwar mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Wajahnya tetap tenang, meski jelas ia memahami betapa beratnya situasi ini. Semua yang terjadi ini adalah akibat dari keputusan yang salah. Tapi ingat, rahmat Allah lebih besar dari segala kesalahan manusia. Kita harus ikhtiar untuk menghapus semua pengaruh buruk ini, ucap Ustadz Anwar. Ustadz Anwar meminta keluarga Pak Dedi untuk mempersiapkan diri. Ritual pengobatan akan dilakukan malam itu juga di rumah Pak Dedi, agar semua energi gelap yang menghantui keluarganya bisa segera dihilangkan. Setibanya di rumah, Ustadz Anwar mulai melakukan persiapan. Ia meminta keluarga Pak Dedi untuk berkumpul di ruang tamu, sementara ia menyiapkan air doa dan membakar kemenyan. Namun begitu doa-doa mulai dibacakan, angin dingin tiba-tiba berembus kencang. Suasana di dalam rumah menjadi mencekam, lampu di ruang tamu berkedip-kedip, dan suara langkah kaki terdengar di atap rumah. Lanjutkan doa-doa ini, jangan berhenti, apapun yang terjadi, ucap Ustadz Anwar tegas. Pak Dedi memeluk kedua anaknya yang gemetar ketakutan. Sementara itu Bu Santi terus membaca doa seperti yang diajarkan Ustadz Anwar. Suara langkah kaki semakin keras, seolah ada sesuatu yang melompat-lompat di atas genteng. Tiba-tiba terdengar suara tawa kecil yang menyeramkan. Kalian pikir bisa lepas semudah itu? Semua orang membeku. Suara itu terdengar seperti suara perempuan, namun dengan nada yang dingin dan penuh kebencian. Itu dia, energi dari tali pocong itu, bisik Ustadz Anwar. Doa-doa terus dilantunkan. Ustadz Anwar kemudian meminta Pak Harun untuk mengambil tali pocong yang disimpan di gudang. Kita harus membakar ini sekarang juga. Ini sumber dari semua kekacauan. Pak Harun bergegas ke gudang. Namun saat ia membuka pintu, sebuah bayangan hitam muncul dan menatapnya tajam. Ia hampir jatuh karena kaget. Dengan keberanian yang tersisa, ia mengambil tali pocong itu dan menyerahkannya kepada Ustadz Anwar. Bakar sekarang, Ustadz. Saya nggak mau pegang ini lama-lama, katanya sambil terengah-engah. Saat tali pocong itu dibakar, suara jeritan keras terdengar dari arah dapur. Semua orang terkejut, namun Ustadz Anwar terus melanjutkan doanya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, jeritan itu perlahan menghilang dan rumah kembali tenang. Setelah ritual selesai, Ustadz Anwar mengingatkan keluarga Pak Dedi untuk meninggalkan semua praktek pesugihan dan mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada jalan pintas untuk rezeki Pak Dedi. Semua harus dilalui dengan usaha dan doa. Jangan pernah lagi mengambil jalan yang salah. Pak Dedi dan Bu Santi hanya bisa mengangguk sambil menangis. Mereka tahu bahwa mereka harus memulai semuanya dari awal, tapi mereka juga tahu bahwa itu lebih baik daripada kehilangan keluarga mereka. Sejak malam itu, suasana rumah mereka perlahan membaik. Warung bakso Pak Dedi memang kembali sepi, tetapi ia tidak peduli. Baginya, yang terpenting adalah keluarganya selamat dan terbebas dari kegelapan. Namun satu pelajaran besar yang ia pelajari adalah bahwa keserakahan dan keputusan yang salah hanya akan membawa petaka. Kini ia dan keluarganya memilih untuk hidup sederhana, tetapi penuh dengan ketenangan dan kejujuran. Malam itu meskipun suasana rumah Pak Dedi sudah lebih tenang setelah ritual Ustadz Anwar, ada satu perasaan ganjil yang belum sepenuhnya hilang. Fajar dan Rina masih tampak lemas. Meskipun kondisi mereka sudah sedikit membaik, Bu Santi berusaha menghibur mereka dengan cerita-cerita lucu, tetapi senyum anak-anak itu terlihat dipaksakan. Pak Dedi yang duduk di ruang tamu menatap keluar jendela. Hatinya masih penuh penyesalan. Ritual pembakaran tali pocong memang menghapus sebagian besar energi gelap yang menghantui rumahnya. Tetapi di dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa dosa pesugihannya tidak akan hilang begitu saja. Ketika malam semakin larut, suara langkah kaki terdengar lagi di halaman depan. Kali ini langkahnya berat dan menyeret. Pak Dedi memutuskan untuk keluar dan melihat dengan perasaan takut bercampur penasaran. Ia membuka pintu perlahan. Halaman rumahnya kosong, tapi angin dingin yang menusuk tulang tiba-tiba berhembus. Pak Dedi merinding. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, tetapi tidak tahu dari mana asalnya. Masuk aja Pak, jangan keluar malam-malam gini, ucap Bu Santi dari dalam rumah. Suaranya gemetar, seolah ia juga merasakan sesuatu yang tidak beres.
Pak Dedi menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Namun beberapa saat kemudian terdengar suara ketukan keras di pintu belakang rumah. Tok tok tok. Bu Santi langsung memeluk kedua anaknya yang kembali gemetar ketakutan. "Mas, siapa itu? Jangan buka pintu," katanya panik. Pak Dedi merasa bingung, tidak mungkin ada tamu larut malam seperti ini. Ia melangkah ke dapur dengan hati-hati. Ketukan itu terus berulang, semakin lama semakin keras. Tok tok tok. Dengan tangan gemetar, Pak Dedi memberanikan diri mengintip dari celah pintu. Saat itulah ia melihatnya, sebuah sosok hitam berdiri membelakanginya. Pak Dedi terperajat dan mundur beberapa langkah. Sosok itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajahnya yang mengerikan. "Pak Dedi," suara itu pelan, tapi menggema di telinga Pak Dedi seperti suara ribuan serangga berdesis. Pak Dedi mengenali wajah itu wajah almarhumah Dewi, janda yang pocongnya ia curi tali kafahnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyum menyeramkan menghiasi bibirnya. Pak Dedi jatuh terduduk. Ia berteriak, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Sosok itu mendekat perlahan, menyeret kain kafahnya yang compang-camping. "Kenapa kau ganggu tidurku, Pak Dedi? Kenapa kau ambil milikku? Sekarang aku akan ambil milikmu." Pak Dedi merasa tubuhnya kaku. Ia tidak bisa bergerak. Meskipun rasa takut melumpuhkan pikirannya, sosok itu mendekat semakin dekat, hingga jarak mereka hanya beberapa inci. Tiba-tiba jeritan Bu Santi terdengar dari ruang tamu. Pak Dedi langsung tersadar dan berlari ke arah keluarganya. Namun ia terlambat. Ketika ia sampai di ruang tamu, ia melihat Bu Santi terbaring lemas di lantai. Kedua anaknya menangis histeris di sampingnya. "Mas, maaf, aku gak kuat lagi," bisik Bu Santi sebelum akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Pak Dedi meraung keras. Ia memeluk tubuh istrinya yang sudah tidak bernyawa. Sementara anak-anaknya terus menangis. Dalam hati ia tahu bahwa semua ini adalah balasan atas perbuatannya. Beberapa hari setelah kematian Bu Santi, keadaan keluarga Pak Dedi semakin hancur. Fajar dan Lala jatuh sakit lagi. Pak Dedi yang sudah kehilangan akal akhirnya memutuskan untuk kembali menemui Ustadz Anwar. Namun kali ini Ustadz Anwar menolak. "Maaf Pak Dedi, saya sudah melakukan yang terbaik, tapi ini adalah konsekuensi dari pilihan hidupmu. Kau harus menanggungnya sendiri." Pak Dedi pulang dengan hati hancur. Ia merasa seluruh dunia telah meninggalkannya. Warung bakso yang dulu ramai kini kosong melompong. Para tetangga mulai menjauhinya setelah mendengar cerita tentang pesugihannya. Pada malam yang dingin, Pak Dedi memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Ia berjalan ke kuburan tempat almarhum Dewi dimakamkan dengan membawa lilin dan bunga. Ia memohon ampun di depan pusara. Namun saat ia berlutut dan berdoa, suara tawa menyeramkan terdengar dari balik pepohonan. Sosok Dewi muncul lagi, kali ini dengan tubuh yang lebih mengerikan. "Pak Dedi, kau pikir permintaan maafku cukup? Aku akan mengambil semuanya." Malam itu suara jeritan Pak Dedi menggema di seluruh desa. Esok paginya, warga menemukan tubuhnya tergantung di sebuah pohon besar dekat kuburan. Wajahnya dipenuhi luka-luka goresan seperti bekas cakaran. Setelah kematian Pak Dedi, warung baksonya ditinggalkan begitu saja. Fajar dan Rina dibawa oleh Pak Harun untuk dirawat. Desa itu kembali tenang, tetapi cerita tentang pesugihan tali pocong Pak Dedi terus menjadi pembicaraan selama bertahun-tahun. Bagi warga desa, kejadian ini menjadi pelajaran berharga bahwa keserakahan hanya akan membawa malapetaka. Dan jalan pintas untuk kekayaan tidak pernah berakhir bahagia. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.